Selamat datang di episode kedua dari cara menggunakan Zoho CRM. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan modules, baik leads, kontak, akun, deals, dan lain-lain. Apa sih fungsinya dan bagaimana kita bisa melakukan konfigurasi. Jadi kalau rekan-rekan masuk ke halaman utama dari Zoho CRM, rekan-rekan bisa lihat ya, di sini di sebelah kiri pertama ada leads. Leads itu apa sih? Nah, leads ini adalah seperti calon pelanggan kita ya, atau mungkin prospek kita. Nah, di sini prospek kita dapatkan, mungkin ini kita bisa dapat ketika mereka mengunjungi website kita, lalu dia mengisi form masuk ke dalam Zoho CRM kita. Atau ketika kita sedang onsite ya, kita sedang langsung canvassing keluar, kita ketemu, kita dapat kartu nama, kita bisa upload juga atau create leads untuk di dalam Zoho CRM di sini. Kalau rekan-rekan buka datanya seperti di sini, rekan-rekan bisa lihat detailsnya ya, details dari lead di sini. Seperti lead statusnya, mungkin dia perusahaannya annual revenue-nya berapa, nomor telepon, namanya siapa, dan lain-lainnya. Jadi rekan-rekan bisa mengisi ya, seperti detailnya lebih lanjut. Nah, ini adalah leads. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lihat ya, di sini, oh kayaknya datanya kurang lengkap nih. Saya butuh leads ini lebih detail lagi. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita bisa edit saja di sini, ketik edit. Lalu kita bisa klik yang biru di sini ya, edit page layout. Lalu di sini rekan-rekan bisa masuk ke halaman editing dari leads modul itu sendiri. Nah, di sini rekan-rekan bisa skip saja ya. Ya, sebenarnya ini bantuannya, jadi kita bisa skip terlebih dahulu. Ini adalah field atau mungkin adalah data-data yang kita inginkan ada di dalam leads kita. Rekan-rekan mungkin mau ada company, ada last name atau lain-lainnya di sini ya. Di sini saya ada testing, ini adalah salah satu contoh. Kita tambahkan fieldnya, kita remove aja terlebih dahulu ya di sini ya. Atau rekan-rekan, oh ini nggak perlu ada secondary email nih, saya mau remove saja, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi kita bisa remove field yang nggak kita butuhkan atau yang tidak kita butuhkan. Nah, saya mau kayaknya menarik kalau kita ada tanggal lahir ya. Tanggal lahir kayaknya menarik nih kalau kita punya juga untuk leads data kita. Di sini tanggal lahir. Misalnya rekan-rekan bekerja di seperti perusahaan ini ya, asuransi, kita butuh tanggal lahir. Di sini kita bisa masukkan field date di sini dan masukkan sebagai tanggal lahir. Lalu kita mau tambahkan field lainnya lagi nih. Apa nih kira-kira yang cocok ya? Kita tambahkan mungkin ada number di sini ya, number, atau mungkin kita tambahkan single field saja deh. Di sini untuk NIK-nya, nomor induk kependudukan. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai perusahaan asuransi, kita perlu ada NIK-nya. Kalau rekan-rekan juga mungkin, oh ini kalau saya mengatur leads ini adalah untuk saya sebagai sales mobil. Seperti itu ya, saya sebagai sales mobil, saya butuh di sini tambahkan berarti gajinya dia berapa ya. Kita bisa tambahkan juga di sini gaji. Seperti itu ya. Gajinya kita bisa tambahkan. Nah, ketika kita sudah masukkan di sini, kita save and close saja. Lalu kita masuk ke halaman tadi utama ya. Kita balik ke sini ya, balik ke leads di sini. Kita refresh. Nah, kita bisa lihat ya, ada kolom tanggal lahir, ada NIK-nya di sini. Jadi ini kita bisa tambahkan juga. Jadi ketika mungkin kalau tadi rekan-rekan adalah tim sales dari penjualan dari mobil atau mungkin kendaraan bermotor ya. Field-field ini mungkin dibutuhkan seperti mungkin tanggal lahir atau nomor induk seperti itu ya, dan juga mungkin gajinya dia berapa sehingga kita bisa ajukan. Nah, ini jatuhnya masuk ke leads. Dari leads ini nanti kita bisa
tindak lanjuti. Jadi kita follow up-nya, nanti kita pitching-nya ketika ini berada di leads. Nah, ini mungkin leads source-nya ya, kita bisa setting juga untuk lead source-nya tadi. Kalau misalnya rekan-rekan masuk ke modules lagi tadi, kita balik ke leads di sini, kita edit saja, klik di standar di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, kalau misalnya ini rekan-rekan mau setup lead source-nya, apakah dari online store atau lain-lain ya. Di sini kita bisa tambahkan atau kurangi. Misalnya di sini adalah datang ke toko. Nah, seperti itu ya, datang ke store. Seperti itu, datang ke store, kita tambahkan lead source-nya, nanti kita save and close saja, kembali kita refresh di sini. Jadi ini leads ini kita bisa nanti seperti rekan-rekan mau tambahkan seperti formnya di QR ya. Jadi ketika ada yang datang, dia scan QR-nya, dia isi datanya, nanti otomatis masuk ke dalam Zoho CRM. Atau ketika rekan-rekan punya website yang tadi saya sudah sampaikan, ada form di website tersebut, atau mungkin rekan-rekan mau punya chatbot juga, nah itu nanti produk yang lain lagi ya yang ada di Zoho seperti itu. Nah, ini kita masuk ke leads, di sini sudah ada ya. Ini kalau misalnya regionnya kita misalnya mau di Indonesia, seperti di sini ya, kita bisa pilih nih ada state and provinsinya apa nih, apakah Jawa Barat dan lain-lain. Kita bisa masukkan informasi lebih lanjut lagi ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan atau kurangi field yang ada di dalam leads itu sendiri. Jadi rekan-rekan bisa kustomisasi bagaimana data calon pelanggan ini ingin rekan-rekan kelola di dalam Zoho CRM. Jadi rekan-rekan bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Oke, setelah itu saya save ya. Saya save. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya, ini ada convert. Ada convert. Nah, tapi karena tadi kita baru ada field-nya lagi ya, nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, rekan-rekan bisa setup juga ini. Di sini kita masuk dulu ke convert-nya. Jadi setelah dia kita follow up, kita lakukan, misalnya kita sering telepon ya, dia sering telepon. Nah, rekan-rekan bisa lihat dulu di bagian di sini. Kalau rekan-rekan mau ada notes-nya di sini, seperti dia tertarik nih, tarik produk A seperti itu ya. Kita bisa drop notes-nya di sini. Jadi kita bisa buat notes-nya. Nah, kalau misalnya manager juga atau kita mau mention tim lainnya juga kita bisa mention ya. Kita bisa add nanti dari tim lainnya di situ. Kita bisa juga open activity di sini ya. Open activity kita bisa masukkan tugas, mungkin tugas ya, kita mau mungkin tim kita ya. Subjeknya adalah follow up, misalnya follow up di sini. Kita due date-nya kapan nih? Sampai mungkin tanggal 31 nanti ya. Prioritasnya high di sini. Kita save. Nah, ini kita sudah set up tugasnya. Atau kalau kita mau ada meeting, kita bisa add new, kita bisa buat meeting. Di sini kita bisa meeting misalnya. Di mana gini? Lokasi di kantor, online kah atau yang lain-lainnya? Misalnya seperti di kantor, location-nya di mana, seperti itu. Atau lokasi klien, kita bisa klik juga ya. Nah, kita bisa pilih location-nya atau alamatnya ya. Di sini ketika kita sudah, kita masukkan ini untuk leads-nya tadi Christopher ya. Kita save, nah dia akan ada open meeting-nya satu di sini. Jadi kita bisa buat schedule, bisa buat tugas untuk tim kita di dalam satu tempat di sini. Kemudian juga rekan-rekan bisa lihat di sini ada attachment. Kalau rekan-rekan mau upload file ya, misalnya dia upload foto slip gajinya seperti itu ya, slip gajinya, atau mungkin dia upload foto KTP-nya seperti itu. Kalau dia mau buat kredit ya, pasti butuh data-data seperti itu. Kita bisa masukkan ke attachment-nya di sini ya. Kita coba saja upload file di sini. Kita masukkan apa saja ya, mungkin fotonya sajalah. Kita coba masukkan foto di sini sebagai contoh seperti itu. Nah, ini kita masukkan di attachment. Nah, ini kita
sudah lihat ada notes-nya, ada attachment-nya, ada activity-nya, dan juga data-datanya tadi ya. Nah, sekarang setelah kita sudah lakukan tadi ya, follow up dan lain-lainnya, kita sudah lakukan meeting, kelihatannya dia tertarik nih, dia menunjukkan minat kepada barang atau produk yang kita miliki. Nah, kita masuk sekarang ke convert. Jadi kita mau ini masuk ke tahap selanjutnya, kita bisa convert ini ya. Kita bisa convert. Nah, di sini kita akan membuat account baru, misalnya ini perusahaan ya, kalau kita follow up atau kita sebagai B2B, jadi dia akan jadi new account. Kita juga akan membuat kontak baru bernama Christopher McLeod di sini ya. Kita bisa buat deals baru nih. Wah, ini kalau misalnya contoh tadi kita jualan motor, jualan motor, kira-kira nih nilainya setara motor Beat mungkin ya 18 juta lah kalau kita bilang. Di sini closing date-nya kita ekspektasikan ya akhir bulan ini. Nah, ini kita stage-nya di sini kita need analysis. Tadi dia sudah kasih data-data ke kita. Misalnya contohnya seperti itu. Lalu kita convert. Kita bisa lihat ya, ini langsung jadi account, kontak, dan deals. Oke. Di sini kita masuk ke kontak sekarang. Rekan-rekan bisa lihat ini sudah jadi satu kontak. Jadi kontak ini adalah seperti kita punya di handphone kita ya. Ada kontak kita bisa cari nama, nomor teleponnya, dan lain-lainnya. Nah, di dalam Zoho CRM ini menjadi lebih detail lagi. Seperti tadi ya, kita bisa lihat attachment-nya, lalu kita bisa lihat deals yang sudah berjalan atau mungkin task yang sedang berjalan, open activity-nya seperti apa saja, nanti kita bisa lihat. Jadi di bawah satu nama di kontak ini kita bisa lihat semua informasi, atau kita bisa lihat customer ini informasinya secara 360 derajat, atau kita bisa lihat dari segala sisi. Jadi kalau rekan kita bilang, oh, atau mungkin tim sales kita bilang udah di follow apa, tapi kita lihat di sini datanya ya, oh nggak ada ini emailnya, seperti itu ya, nggak ada emailnya ini, oh ini dealsnya juga nggak di follow up atau aktivitasnya juga nggak dilakukan. Nah, kita bisa tahu jadinya. Nah, ini untuk di kontak itu sendiri, yaitu semua informasi yang tadi dari leads tersebut atau apapun yang terjadi dengan kontak tersebut, kita bisa tracking di bawah nama kontak ini. Jadi semuanya berada di satu tempat. Ini untuk kontak. Nah, sama seperti tadi leads juga, kita bisa edit, kita bisa juga setelah edit, kita nanti masuk ke edit page layout di sini. Lalu setelah edit page layout, nah, rekan-rekan bisa tambahkan juga ya field-field yang tadi rekan-rekan inginkan. Misalnya tadi, oh di kontak ini, oh tadi saya juga mau ada seperti hari, tanggal lahir, seperti itu ya, tanggal lahirnya dia. Nah, tanggal lahirnya, atau saya juga mau tambahkan NIK-nya ya. NIK-nya di sini. Nah, saya tambahkan di sini untuk di kontaknya. Oke. Saya sudah tambahkan. Nah, ini kita refresh kembali. Ini jadi kita bisa sesuaikan lagi sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Oke. Jadi bedanya apa leads sama kontak di sini? Leads itu tadi untuk data mentah ketika itu adalah calon pelanggan kita atau potensial yang kita miliki. Sedangkan adalah kontak yang kita miliki. Kita bisa setup juga ya sebenarnya tipenya apa, apakah dia customer ataukah dia mungkin klien, apa mungkin vendor kita bisa setup semua kontak. Jadi kita masukkan saja kontak itu di dalam kontak kita nantinya. Nah, ini account juga kalau rekan-rekan punya bisnis atau mungkin B2B ya, B2B di sini rekan-rekan bisa buat ini menjadi di bawah account. Nanti di bawah account ini kontaknya juga terhubung ya di sini. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di perusahaan ini siapa sih PIC-nya, atau mungkin dia adalah kontak personnya siapa di sini. Jadi kita bisa lihat di bawah satu perusahaan juga ada kontaknya ya. Juga tasknya yang tadi dan meetingnya juga kita bisa lihat. Jadi ketika kita sedang follow up atau kita sedang ingin memprospek satu perusahaan, misalnya rekan-rekan menjual produk tertentu, atau mungkin contoh ya produk pemadam kebakaran seperti itu ya,
ada tadi tabung pemadamnya, rekan-rekan pasti jualnya bukan langsung ke individu, atau mungkin rekan-rekan bisa jual ke individu atau juga ke rumah sakit atau ke kantor-kantor lainnya. Pasti butuh data account ini ya. Jadi ini adalah data perusahaannya. Data perusahaan rekan-rekan bisa letakkan di bawah data perusahaan atau account di sini. Dan nanti kontak personnya ada di sini juga. Jadi semuanya kita bisa lihat ya, atau mungkin email percakapannya juga nanti akan masuk di bawah account di sini juga. Oke, tadi itu leads, kontak, account, dan deals di sini ya. Deals di sini rekan-rekan juga bisa lihat ya. Ada namanya di sini, qualification, lain-lain, dan lain-lainnya. Ini dari mana sih? Apakah kita perlu follow up di sini? Ini adalah pipeline. Jadi pipeline ini adalah bagaimana proses dari transaksi kita berlangsung. Kalau misalnya tadi rekan-rekan ingin jualan tadi motor ya, pasti ada pipeline-nya sendiri. Seperti tadi follow up, sudah di awal sudah kita, lalu kita qualification atau need analysis. Jadi setelah dia kasih data-data, kita pasti ingin lakukan analisis data tersebut ya. Kita masukkan ke surveyor seperti itu. Apakah ini layak masuk kredit atau tidak? Kita BI checking atau biasa seperti itu ya. Nah, ini tentu kita ingin lakukan perubahan nih, kita ingin proses lagi pipeline-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana kita bisa lakukan? Kembali lagi, rekan-rekan bisa masuk ke dalam setting di sini, lalu masuk ke modules and field. Di sini masuk ke dalam modul deals di sini. Ya tidak lupa ya, misalnya deals di sini atau setiap modul di sini rekan-rekan bisa rename juga ya. Misalnya saya mau rename menjadi transaksi, misalnya seperti itu ya. Kita jadi transaksi di sini. Transaksi, kita buka saja transaksinya. Nah, ini adalah tadi ya, seperti field yang ada di delete tadi juga atau di kontak, kita bisa customize lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau masukkan misalnya data-data yang kita inginkan lagi ke dalam sini, kita bisa masukkan ya, tinggal drag and drop saja. Nah, tapi kita akan berfokus kepada stage-nya atau pipeline tadi. Di sini rekan-rekan bisa masuk ke titik 3 di sini di stage, lalu kita bisa pilih stage probability mapping-nya. Nah, ini rekan-rekan bisa ganti semua nih. Tadi setelah kita ini data masuk semua, kita mulai dari BI checking ya. BI checking kan. Nah, setelah itu mungkin di sini adalah pembayaran DP seperti itu dan lain-lainnya ya. Jadi kita bisa sesuaikan di sini. Lalu setelah pembayaran DP adalah tanda tangan kontrak. Nah, seperti itu ya, tanda tangan kontrak. Dan di sini setelah tanda tangan kontrak mungkin penyerahan unit ya. Apa pengiriman unit. Lalu serah terima. Seperti itu ya. Serah terima dan lain-lainnya. Ini kita bisa, ini saja kita bisa hilangkan. Oke, dan ini adalah close one atau ya tadi deals atau transaksi ini sudah menangkan seperti itu ya. Jadi ini kita bisa buat stage-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita save and close saja. Kita coba kembali ya ke deals tadi. Nah, di sini ya kita bisa lihat stage-nya sudah berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah stage yang tadi kita buat ya. Nah, rekan-rekan mungkin juga berpikir nih, loh kalau ini kan kalau yang kredit ya mas, kalau bagaimana kalau dia beli yang cash seperti itu, beli yang cash, saya mau ada pipeline yang berbeda nih. Nah, kita bisa masuk ke setting di sini, kita bisa masuk ke pipeline. Di sini kita bisa create new pipelines di sini ya. Kita bisa masukkan di sini adalah namanya adalah pipeline atau penjualan cash, seperti itu ya.
Nah, stage-nya kita apa nih? Berarti tinggal pengiriman di sini. Oh, kita butuh stage satu lagi nih kalau untuk ini. Berarti stage-nya berarti adalah dia butuh untuk pembayaran cash. Ini 20% ya, di sini ya, benar ya. Kita bisa masukkan saja di sini. Pembayaran cash, lalu pengiriman unit, serah terima, close won. Oke. Nah, sekarang saya sudah ada 2 pipeline ya. Standar tadi untuk ini adalah untuk penjualan kredit dan kedua adalah penjualan cash. Jadi rekan-rekan bisa sesuaikan dengan bisnis rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan mau bikin pipeline yang berbeda-beda juga bisa nanti ya. Nah, ini kita punya 2 contoh sekarang pipeline-nya. Nah, rekan-rekan bisa ganti ya pipeline ini penjualan cash. Nah, di sini kalau dia pipeline-nya penjualan cash, dia masih kosong ya. Kalau kita mau create transaction, di sini kita bisa pilih saja di sini. Kita bisa pilih pipeline-nya adalah penjualan cash, ini pembayaran cash ya. Nah, transaksi yang misalnya namanya adalah Mas Hansel. Di sini, ini account-nya masih ada karena ini tadi kita masih default ya. Kalau misalnya rekan-rekan langsung ke B2C atau langsung jualan ke customer, kita bisa nonaktifkan nanti modul dari account itu sendiri. Closing date-nya di akhir. Nah, seperti ini ya. Ini pembayaran cash. Saya beli motor Mio misalnya 32 juta. Seperti itu ya. Kita mau beli motor Mio 32 juta seperti itu ya. Kita save. Kita bisa lihat ya. Ini penjualan cash, ini langsung kita balik lagi ke dalam pipeline-nya. Nah, ini ada pipeline penjualan cash sama pipeline standar untuk kredit, misalnya contoh seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat ya, itu untuk 4 modul pertama atau bagaimana kita melakukan konfigurasi modul kontak dari leads, kontak, account, dan transaksi di sini atau deals tadi. Nah, ini rekan-rekan bisa rename semua ya, sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Kalau rekan-rekan butuh modus lainnya nih, saya butuh lagi nih tambahan modus. Rekan-rekan juga bisa create custom modules di sini ya. Create custom modules di sini. Lalu rekan-rekan bisa berikan namanya adalah misalnya data checking BI seperti itu ya. Kita bisa masukkan, lalu kita save and close sini ya. Kita save. Oh sorry, ini karena kita mau sambungkan ke deals ya, kita bisa tambahkan lookup field. Jadi lookup field di sini ini adalah field di mana kita bisa menghubungkan antara satu record ke record lainnya. Di sini kita bikin saja dealsnya atau transaksi ya. Transaksi di sini ya, kita mau hubungkan ke transaksi. Ini related list ini adalah nanti yang akan muncul di sisi kiri dari modul tersebut ya. Ini adalah data BI checking. Nah, misalnya seperti itu ya. Save and close. Nah, kalau misalnya rekan-rekan kembali ke modul deals tadi di sini atau transaksi ya, modul transaksi. Nah, ini bisa kita buka ini ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat nih, muncul nih data BI checking. Misalnya kita tambahkan nih data BI checking. Hansel, seperti itu ya. Sukses. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi karena fieldnya saya buat standar saja. Kalau mau kita tambahkan, kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini kita save. Nah, ini langsung ada data. Nah, tadi kalau misalnya kita mau attach file di situ atau kita mau buat data BI checkingnya seperti apa, apakah limitnya seperti apa yang disetujui, apakah dia mungkin collect 1, collect 2, collect 3, atau collect 4, misalnya
data yang sudah dapat ya, kita bisa masukkan nanti ke database checking. Nah, ini mungkin nanti dikerjakan tim lainnya, jadi bukan sales saja. Jadi kita tadi dari tim yang sudah kita miliki, dari tim lainnya, ini bisa isi data itu bantu ya. Jadi mereka bisa bekerja di modul tertentu nantinya. Jadi kita bisa lihat sudah sejauh mana. Oke, jadi itu tadi semua yang bisa kita dapatkan atau kita bisa kelola ya di episode kedua ini. Terima kasih semuanya, selamat bertemu lagi di episode selanjutnya.